paparku paparku baina an i'tiqadu kaza wajibun. Paparkum baina an i'tiqada kaza wajibun wa baina ayyuqala al-ilmu masalan wajibun li'annahu idza qila al-ilmu wajibun lillahi ta'ala kanal makna anna ilmallahi ta'ala la yasdukul aqlu bi'adamihi wa amma idza qila iktiqadul ilmi wajibun kanal makna yusabu ini taqoda zalika wa yu'aqu illam yaqtaqida. Maka bermula perbedaan di antara bahwa mengiktikadkan seperti ini wajib dan di antara bahwa mengatakan ia ilmu seumpamanya wajib. Li'annahu idza qila al-ilmu, karena sesungguhnya apabila dikatakan ilmu wajib bagi Allah Ta'ala, jadilah maknanya sesungguhnya ilmu Allah Ta'ala tidak membenarkan oleh akal dengan tiadanya. Dan adapun apabila dikatakan iktikad ilmu itu wajib, jadilah maknanya berpahala jika mengiktikadkan ia akan demikian itu, dan berdosa ia atau diberi dosa ia atau siksa jika tidak mengiktikadkan ia. Perbedaan di antara iktikad ini wajib dan di antara ilmu bagi Allah wajib. Bila mana dikatakan ilmu itu wajib bagi Allah, maknanya tidak menerima oleh akal dengan tidak ada ilmu itu bagi Allah. Jadi ilmu berarti pasti bagi Allah. Lalu makna mengiktikadkan ilmu itu wajib bagi Allah adalah diberi pahala bila mana ia mengiktikadkan bahwasanya ilmu itu wajib bagi Allah, dan berdosa atau diberi siksaan bila mana ia tidak mengiktikadkan ilmu itu wajib bagi Allah. Nah, inilah perbedaan iktikad seperti ini wajib, kata musannif, dan mengiktikadkan ilmu umpamanya bagi Allah wajib juga, sama-sama wajib. Jadi di sini perbedaannya ada wajib secara akal dan ada wajib secara syar'i. Sebagai kesimpulannya supaya lebih jelas, minggu yang lalu masalah kudrat, ya kan? Ini ilmu sama sebenarnya. Apakah wajib, apakah hukumnya sifat kudrat atau sifat ilmu bagi Allah? Tentu wajib. Artinya pasti Allah memiliki sifat kudrat dan ilmu. Apakah hukumnya mengiktikadkan sifat kudrat itu wajib bagi Allah dan mengiktikadkan sifat ilmu itu wajib bagi Allah? Jawabannya wajib juga, akan tetapi wajib syarak namanya. Bila mana diiktikadkan dapat pahala, bila mana tidak diiktikadkan mendapatkan dosa. Fahrus alal farqi bainahuma, kata musannif, maka peliharalah, jagalah atas perbedaan di antara keduanya agar kita tidak menjadi orang yang taklid, wala takun mimmal
taqallada fi aqaidid dini fayakunu imanuka mukhtalafan fih, katanya. Dan janganlah engkau ada dari golongan orang yang taklid atau ikut-ikutan dalam urusan iktikad agama. Nanti imanmu diperbincangkan para ulama, diperdebatkan para ulama. Artinya diperdebatkan, ada menyatakan sah imannya, ada mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena imannya taklid, nggak mengerti, perbedaan wajib saja pun tak tahu lagi, wajib menurut akal dan wajib menurut syara. Mustahil, jais, tak bisa ia bedakan. Padahal secara zahiriahnya bapak tuh, wawak tuh sehatnya dia, akalnya sehatnya, cuman lantaran tidak mau belajar sehingga dia tidak mengerti dan tidak memahaminya. Khawatirkan nanti dia takut jatuh kepada iman muqallid atau iman orang yang taklid. Lalu bagaimana kalau imannya itu taklid? Fatakhludu finnari inda may yaqulu la yakfi taklidu. Maka jadilah ia kekal di neraka menurut pendapat orang yang tidak cukup iman taklid. Qala Sanusiu, telah berkata Imam Sanusi, walaysa yakunu syakhsu mu'minan iza kila ana jazimun bil aqaidi. Tidaklah dikatakan seseorang itu beriman bila mana ia berkata saya memastikan ini aqaid, walau kutiktu kit'an, walaupun saya dipotong-potong, katanya. La arji'u, saya tidak akan menarik dari iktikad saya, anjasmi, daripada keputusan saya itu, haza ini. Imam Sanusi menyatakan tidak dikatakan seseorang itu beriman kalaupun ia menyatakan keyakinannya seperti ini. Saya memutuskan, saya jazim dengan aqaid agama yang 50 itu. Kalaupun saya dipotong-potong, saya tidak akan menarik iktikad saya, karena saya tidak ragu masalah aqaid yang 50 itu. Itu tidak dikatakan beriman ucapan. Artinya sebatas ucapan seperti itu belum dikatakan dia orang yang beriman, kata Imam Sanusi. Bal la yakunu mu'minan hatta yang lama kula akidatin min hasil khamsina bidaliliha. Bahkan agar ia dikatakan orang yang beriman atau mukmin, yang lama kula akidatin, ia mengetahui semua aqaid dari ini 50 beserta dalilnya. Menurut Imam Sanusi, agar dikatakan seseorang itu beriman, ia hafal aqaid yang 50 beserta dalilnya. Kalau hanya hafal saja tapi tidak mengerti dalilnya, maka ia belum dikatakan beriman. Makanya tadi jatuhlah imannya kepada iman yang diperselisihkan para ulama. Kalau pendapat Imam Sanusi inilah diterapkan di kalangan masyarakat, ternyata banyak orang yang tak beriman tuh. Ya kan? Banyak. Karena banyak nggak hafal sifat 20. Atau imam yang lain diikhtilafkan imannya, ada mengatakan sah, ada mengatakan tidak. Ada pendapat yang lain, ada mengatakan berdosa, imannya sah saja angkang, katanya. Tapi berdosa dia detik.
Orang pula nggak tahu dia urusan aku itu, berdosalah dia. Namun itu tadi, manusia tidak takut dosa, tidak takut kejahilan, tidak takut kebodohan. Kenapa? Karena bodohnya. Maka nggak lari firman Allah tuh, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah di antara hamba-hambanya para ulama. Para ulama semakin dalam keilmuannya, semakin tinggi keilmuannya, pasti dia semakin takut kepada Allah. Ini ulama-ulama tauhid menyatakan imannya tidak sah, tenang-tenang saja dia. Tak ada rasa khawatirnya, tak ada rasa takutnya. Itu tadi karena kebodohan tadi. Dia nyaman dengan kebodohan itu. Dia tenang dengan kebodohan. Kenapa? Karena bodoh tuh kan? Ya, iya. Kalau orang yang pintar itu pasti dia selalu mencari ilmu dan mencari ilmu. Semakin pintar seorang itu semakin banyak mencari ilmu. Jangan kita berpikir para ulama-ulama yang tidak keluar dari rumahnya, misalnya berzikir aja, tak belajar, mereka belajar. Contohnya banyak kitab mereka, berarti kan mereka belajar. Para ulama-ulama itu banyak kitabnya, mereka belajar. Mutola'ah malam. Makanya Imam Syafi'i pun malam dibagi 3. Sepertiga tidur, sepertiga belajar, sepertiga sholat. Jadi setiap malam beliau kelasnya Imam Syafi'i tetap belajar. Awak tak belajar, nggak takut awak. Sudah jelas-jelas contoh tuh. Nanti dibilang orang pula kita sentimen apa? Kan ada itu hadis Rasulullah, hadis syarif. Ta'allamul arabiyata wa 'allamuhan nas. Pelajarilah bahasa Arab dan ajarkan kepada manusia. Itu fil amar loh, makna perintah dari Rasulullah. Dalam usul fikih bisa itu maknanya wajib. Pelajari bahasa Arab tuh dan ajarkan kepada manusia, kata Rasulullah. Dia tahu hadis ini, tapi dia biasa-biasa saja, tak mengerti nahwu sharaf, tak mengerti bahasa Arab. Coba kita bayangkan di hadapan Rasulullah. Rasulullah menyatakan, pelajari bahasa Arab ya, dan ajarkan kepada orang. Kemana kira-kira? Tak open dia. Berarti dia tak open kepada perintah Rasulullah kan? Nggak merasa takut. Kenapa nggak merasa takut tadi? Karena takut dosa. nah, itulah dia tadi. Karena jahil. Nah, itulah. Sholat Perintah. iya. Sholat bahasa Arab. Lalu bagaimana dia untuk mengetahui bercakap-cakap Allah kalau nggak ngerti bahasa Arab? Mau husuk, tapi nggak tahu apa yang ia baca. Tak mengerti dia apa yang ia ucapkan. Di situ ada doa, di situ ada pujian. Tak tahu dia. Tak tahu dia apa yang ia bicarakan. Padahal dia sedang dialog dengan Allah, dengan munajat. Tapi tak tahu dia apa yang dia bilang. Ya karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang lah. Kalau saya ku tampar itu ketempelin. Iyalah, apa yang kau bilang? Tak tahu aku katanya. Apa yang kau minta? Tak tahu aku. Tapi kau minta. Iya memang aku minta katanya. Apa yang kau minta? Tak tahu aku katanya. Pang minta. Iyalah. Itu kalau awak ya. Itulah. Pentingnya ya, ya. Begitulah. Dia mau husuk. Iya betul. Sementara dia nggak tahu apa yang diucapkan. Bacanya. Sekarang begini aja lah. Ente ngomong sama orang barat dulu. Iya. Orang barat itu bahasa Inggris dia. Kamu nggak ngerti Iya. apa yang dia bilang. Dan dia pun nggak ngerti apa yang Rancau dah. Nah, ini kan iktibar, artinya kita sendiri tak tahu apa yang kita ucapkan tuh kepada kawan kita dialog. Tak apa belajar. Zaman-zaman dulu para ulama-ulama itu mengajar pakai kitab. Yang belajar pun mendengarkan, mereka mendengarkan kitab. Hati-hati kita belajar tanpa kitab. Yang mendapat ilham itu bukan saja orang yang mukmin.
orang pendosa pun dapat ilham juga, ilham dari setan. Makanya kita harus ada panduan kitab. Pemahaman kita, pengertian kita, sesuatu yang kita temukan. Cocok nggak dengan kitab? Kalau nggak cocok, ya jangan terima. Makanya sebagian orang menyatakan itu, kita itu wajib berguru kepada orang yang mengerti Baca kitab. Nahwu Shorof, fikih, bahasa Arab, Al-Quran. Ya bukan berarti kita dilarang berguru kepada orang yang tidak mengerti Nahwu Shorof, tidak. Tapi dia khawatirkan bisa melenceng. Iyalah. Dari mana dia tahu coba? Iya, dari mana? Dari terjemahan, oke lah. Terjemahan itu yang banyak, kan yang kurang, terus terang aja. Iya. Saya juga sering membaca terjemah. Kenapa? Ingin tahu bagaimana menerjemahkannya. Iya. Tapi katanya banyak salah. Makanya bilang Tuan Thohir Tanjung Bali dulu boleh membaca terjemah, tapi harus ada kitab kuning di pinggirnya. Coba bayangkan tuh. Boleh membaca terjemahnya, tapi didampingi kitab kuningnya. Supaya apa? Supaya jangan salah. Itu banyak tuh kitab-kitab terjemahan, tapi ternyata banyak nggak diterjemahkan orang tuh, banyak kali. Entah karena apa, wallahu a'lam lah. Itulah. Konon lagi nanti ininya, nggak ada terjemahnya. Sarahnya. Langit yang ketujuh pun dicari nggak ada. Kalau ada langit yang ketujuh, kita SMS saja. Tapi tak ada, iya. Nah ini yang ada. Semua terjemah itu hanya terjemah matan. Makanya orang yang tidak bisa membaca kitab kuning, hanya sekedar membaca matan, maka kualitas keilmuannya hanya setingkat ilmu matan atau pinggir saja, nggak sampai kepada sarah, nggak dalam. Garis besarnya ya dibacanya ya. Garis besarnya aja. Inti-intinya belum ya. Belum dibaca. Pokoknya kalau orang yang pintar pasti belajar. Pasti belajar, Ustaz. Karena itu makanan hati. Makanya para ulama-ulama banyak menjelang kematiannya pun datang istilahnya kawan-kawannya, ajari aku. Para ulama udah mau meninggal, ajari aku. Itulah pentingnya ilmu itu. Karena al ilmu nurun wa nurul mas. Ilmu itu nur. Jadi orang yang berilmu tentu masuk nur dalam jiwanya. Ilmu itu banyak. Ini mau bicara Al-Quran, mau bicara hadis. Nahwu Shorof tak tahu, tak mengerti. Waduh, apa nggak malu itu kira-kira? Dia membicarakan bahasa Arab tuh, tapi dia sendiri nggak tahu apa maknanya. Membeo. Terjemah banyak, terjemah orang kafir. Aku udah jumpa sama alumni Gontor menyatakan sekarang itu buku-buku terjemah banyak sekali, buku Islam yang diterjemahkan oleh orang-orang non-Muslim karena itu untuk bisnis, diperjualbelikan. Jadi jangan kita berpikir penerjemah itu semua Muslim, enggak, banyak penerjemah orang kafir. Belum lagi Wahabi. Sedangkan Wahabi saja mau terjemah sudah disesuaikan dengan akalnya. Makanya kalau kita ingin asli, mau tak mau harus belajar Nahwu Shorof lah. Kalau nggak bisa Ustaz, nggak bisa. Setinggi apapun ilmu dia, kalau nggak pakai Nahwu Shorof, dikhawatirkan bahasa salahan dalil. Jangan jauh-jauh saja. Pertanyaan-pertanyaan sepele aja pun kita kasih kepada orang yang tak tahu belajar Nahwu Shorof, nggak tahu dia itu. Sepele-sepele aja, belajar jauh. Contoh, 20 kan wujud kan? Iya, wujud. Wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudron irodan ilmu haya sama basar kalam qadiron muridun aliman hayan samian basiron mutakalliman. Tanya di ahli tauhid, Pak, ya aku mau nanya, iya sifat yang wajib kita ketahui berapa Pak? 20. Oke. Yang pertama apa itu Pak? Wujud. Iya. Aku nanya Pak, wujud tuh iya kalimat apa Pak? Isim. Oh ya betul, isim. Kenapa dibikin isim Pak? Begitu banyak isim tuh banyak Pak. Isim tuh kenapa isim saja bikin? Isim itu udah berapa macam? Itu masalah kenapa masdar Pak? Isim fa'il kenapa dibikin? Isim maf'ul kenapa? Isim makan kenapa?
Isim zaman kenapa? Isim alat kenapa? Fil madi kenapa? Fil amar kenapa? Fil mudhari kenapa? Kenapa isim, Pak? Masdar pula. Ada apa di balik itu, Pak? Ilmu mau dalam, nahu aja nggak tahu. Bisa dijawab insya Allah dari nahu itu. Nah, bisa. Iya. Dari nahu lah. Jadi kan begini dia. Al ilmu nurullah, kan gitu. Iya. Sampai akhir lah. Nah, itu ilmu. Iya. Sorab itu ilmu. Tapi ilmu, semua ilmu. Jadi kalau ada ilmu dia, berarti kan nur masuk ke dalam dirinya. Iya. Ayo apa lagi? Tapi yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Kok ilmu umum? Kalau ilmu nanti banyak orang-orang barat tuh. Iya. Orang apa itu? Inggris tuh. Enggak. Mereka bisa menciptakan sesuatu yang alat yang canggih, tapi nggak takut kepada Allah. Berarti bukan ilmu itu yang dimaksud Allah. Dengan ilmu itu dia takutlah pada Allah. Iya. Ternyata mereka nggak takut. Berarti bukan ilmu itu yang dimaksud Allah. Ini ilmu yang bisa takut kepada Allah. Berarti ilmu agama. Terkhusus tauhid, ilmu sir, dan ilmu syariat. Begitu. Bentar lagi jadi kayaknya kau saat ini. Alah. Makanya kalau saya pribadi pula ditanya orang saya, bagaimana Ustaz? Udah banyak nanya laki-laki perempuan supaya khusyuk sholat. Iya. Tak tahu jawab itu. Itu jawabannya berarti. Tak tahu jawab. Iya, maksudnya itulah jawabannya nahu. Bagaimana kau menjelaskannya coba? Iya. Memang kita pun tak khusyuk. Paling itulah aku jawab. Aku aja nggak khusyuk, bagaimana menjawabnya saya khusyuk. Tapi secara akalnya dulu, tangga pertama aja dulu. Bagaimana Bapak khusyuk? Sedangkan Bapak aja nggak tahu apa yang dibilang tuh. Iya, itu dia. Bapak dialog dengan Allah, tapi nggak tahu apa yang bilang tuh. Iya. Mau khusyuk ngomong dengan Allah, dengan orang. Iya. Tapi kita nggak tahu apa yang diomongkan sama orang tuh. Iya. Itu tadi kalau saya ngomong nggak tahu dia ini pelampak. Ustadz, aku belajar katanya. Belajar aja Bapak. Pokoknya aku belajar Ustadz. Bapak mau belajar apa? Nah. Aku belajar apa? Usir Ustadz. Tiga ke saya. Kenapa gitu? Oh, mau belajar, dia kata nggak tahu belajar apa. Nggak kasih tahu. Makanya bilangnya. Ilmu apa aja di sini kan bisa lah kan. Iya. Oh, lain belajar apa sekarang? Ini kan aku belajar katanya. Belajar apa? Tak tahu dia apa. Kita tahu mengapa Itulah. mengarahkannya. Itu maksud bisa kuda. ini gitu. Iya. Tauhid. Nah, baru kita jelaskan tauhid. Ini enggak. Bapak belajar apa? Aku belajar lah. Nah, kalau belajar kan banyak cara pun belajar bisa. Di jalan tuh bisa belajar tuh. Belajar tiarap. Harus dijelaskan lah belajar apa ya. Nah iya. Dia sholat itu munajat ke Allah. Iya. Ini namanya ibadah mahdoh namanya. Tanpa ada lantaran. Makanya Rasulullah mengambil sholat itu langsung. Makanya dikatakan sholat itu mikrojul mu'minin. Dia dialog dengan Rasulullah. Dialog dengan Rasulullah. Atayatu mubarakatuh sholatullah kata Rasulullah. Assalamu alaika ayuhan nabi. Kata Allah. Kan begitu tuh. Dialog Ustaz. Itu ilmu kajian tauhid. Cuman ini enggak ruangannya ini. Makanya enggak kita kaji pala semua kan. Enggak, maksudnya enggak ruangan tauhid gitu. Ya enggak ruangan untuk disampaikan seperti itu. Iya, ya. Kayak kalau kajian-kajian tauhid yang agak-agak mendalam harus disampaikan di depan umum. Oh. Bikin repot tuh. Iya. Repot. Iya. Karena begini aja, kita itu boleh telanjang kalau sendirian. Tapi kalau di halayak ramai nggak boleh telanjang. Iya. Ada yang nggak bisa Itulah. Tapi ada saatnya kita telanjang pun duaan tak berdosa, nggak masalah suami istri. Iya. Itu. Tapi coba suami istri telanjang depan orang. Dilempari orang lah. Artinya ilmu itu pun kadang-kadang ada yang mesti dirahasiakan. Nggak boleh sampaikan depan umum. Makanya ilmu terbagi 3. Ilmu yang wajib disampaikan kepada seluruh umum. Ilmu yang wajib disampaikan kepada orang yang tertentu. Dan ilmu yang tak boleh disampaikan kepada orang. Untuk sampainya kita kepada ilmu yang tak boleh disampaikan kepada orang, kita harus belajar. Karena bisa salah paham nanti. Dia salah